Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Uta Provinsiana Sukmara, spesialis anestesi dan terapi intensif. Saya dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video kuliah pengantar Clinical Skill Laboratorium Intubasi berupa video tutorial mengenai prosedur tindakan intubasi endotrakeal. Intubasi endotrakeal adalah suatu tindakan memasukkan selang ETT atau endotracheal tube ke dalam trakea melalui rima glotis atau kita biasa sebutnya rima glottidis. Bagi dokter umum sendiri, tindakan intubasi ini memiliki kompetensi 4. Jadi, diharapkan adik-adik nanti setelah lulus dapat mempraktekkan tindakan intubasi ini secara tepat dan benar. Sebelum kita lanjut kepada prosedur dan teknik intubasi, saya ingin memberitahu beberapa poin penting yang menjadi indikasi tindakan intubasi. Kita perlu membahas apa saja yang menjadi indikasi tindakan intubasi. Yang pertama adalah gagal nafas. Kriteria gagal nafas ada 2. Yang pertama adalah kondisi hipoksia dengan nilai PaO2 kurang dari 60. Kriteria kedua adalah hiperkapni, di mana nilai PaCO2 lebih dari 50. Indikasi yang kedua adalah penyakit neurologis. Kondisi penurunan kesadaran dengan nilai GCS kurang dari 8 akibat dari penyakit neurologis seperti intracranial hemorrhage, subdural hematom, atau epidural hematom. Indikasi ketiga adalah proteksi jalan nafas. Pada kondisi-kondisi pasien yang misalnya adanya resiko aspirasi, yang akibat muntah, penurunan kesadaran tadi, dan kemudian adanya perdarahan saluran cerna. Kedua, proteksi jalan nafas pada adanya trauma wajah atau leher yang mengancam keutuhan dari jalan nafas. Yang ketiga, ada pasien dalam kondisi luka bakar yang menyebabkan edema dari jalan nafasnya. Indikasi keempat adalah penyakit neuromuskuler. Penyakit yang mempengaruhi kemampuan pernafasan, itu biasanya kita ambil contoh seperti miastenia gravis atau sindrom Guillain-Barré. Indikasi kelima, biasanya kita lakukan intubasi pada manajemen anestesi pra-pembedahan, biasanya pada anestesi umum, di mana kita melakukan intubasi karena kita membutuhkan kontrol nafas secara penuh. Indikasi keenam, yang terakhir adalah kondisi henti jantung dan henti pernafasan. Saat kita melakukan RJP, kita melakukan intubasi bersamaan. Berikut tadi ada 6 indikasi kita melakukan intubasi. Pertama adalah persiapan. Pastikan bahwa semua alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan intubasi, persiapannya sudah ada dan sudah lengkap sebelum kita melakukan prosedur intubasi. Yang paling pertama adalah laryngoskop. Ini cara pasangnya. Ini terdapat beberapa ukuran. Ukuran 3, 2, 3, dan 4. Biasanya dewasa kita memakai ukuran antara 3 dan 4. Kita pasang. Kita pastikan lampu menyala terang. Ini paling penting karena ini akan menjadi visualisasi laring nanti. Ada juga laryngoskop dalam bentuk seperti ini. Lampunya menyala terang. Yang kedua adalah endotracheal tube atau selang ETT. Ini terdapat beberapa ukuran. Disesuaikan dengan jenis usia dan jenis kelamin. Biasanya kalau laki-laki kita menggunakan ukuran 7,5 hingga 8, kalau perempuan kita menggunakan 7 sampai 7,5. Pastikan bahwa ETT yang akan kita gunakan, cek dulu, kembangkan balon, inflasi clavnya. Pastikan bahwa balon tidak kondisi kempes. Tidak terjadi kebocoran saat kita melakukan, kita sudah pastikan bahwa ETT ini tidak bocor sebelum kita melakukan prosedur intubasi. Kemudian di sini ada garis pita hitam. Garis pita hitam ini menjadi penanda saat kita memasukkan ETT nanti ke dalam trakea. Garis pita hitam ini harus berada di plika vokalis. Ini beberapa ukuran dari ETT, ada yang 7,5,
Ada yang anak-anak kita menggunakan atau bayi kita menggunakan ukuran 3,5. Ada yang cuff, with cuff atau without cuff, dengan atau tanpa cuff, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah introducer, mandrain atau stilet. Ini sebagai guiding. Kita masukkan ke dalam sini. Biasanya kita memberikan jelly terlebih dahulu. Oke, kita berikan jelly agar tidak terjadi kesulitan saat kita menggerakkan ini. Ini akan menjadi guiding atau semacam introducer atau stilet mandarin saat kita memasukkan tadi. Kita membutuhkan stilet atau mandarin ini. Selanjutnya, sepuit tadi sudah. Ada namanya oropharyngeal airway atau Gudel. Alat ini digunakan untuk menahan lidah saat pasien dalam keadaan penuh kesadaran agar lidah tidak jatuh ke belakang. Kemudian plaster kita gunakan untuk memfiksasi ETT saat setelah masuk ke dalam trakea agar tidak bergeser saat pasien dipindahkan. Oke, dan terakhir adalah ambu bag. Ini bisa kita sebut sebagai self-inflating bag, ambu bag, atau resuscitation bag. Berikut dengan face mask-nya. Face mask-nya ini atau sungkup terdapat dua part. Part ini adalah part apex yang kita letakkan di hidung pasien dan ini adalah base kita letakkan di dagu pasien seperti itu. Ini harus kita sesuaikan dengan wajah pasien ukurannya agar mengurangi kebocoran oksigen saat kita memberikan ventilasi yang keluar melalui wajah pasien, seperti itu. Selalu terapkan perlindungan diri sebelum kita melakukan tindakan apapun kepada pasien. Gunakan handscoon agar kita terlindungi dari kontaminasi akibat dari penyakit pasien. Gunakan handscoon, tapi sebelumnya selalu juga gunakan hand wrap. Sekarang kita akan ke manekin. Ada beberapa rangkaian dari proses prosedur intubasi ini. Yang pertama tadi itu persiapan. Terus kemudian perlindungan diri, di mana kita telah mencuci tangan sebelum melakukan kontak ataupun melakukan tindakan kepada pasien dan menggunakan handscoon. Kemudian kita masuk ke step yang pertama adalah posisikan pasien. Setelah memastikan peralatan semuanya lengkap, kita memposisikan pasien. Itu adalah tahapan pertama dari prosedur tindakan intubasi. Kepala pasien tidak boleh terlalu jauh dari kita, di mana kita sebagai dokter, operator yang akan melakukan tindakan intubasi. Jadi kalau terlalu jauh, nanti kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Jarak yang nyaman adalah segini. Dan posisi paling aman saat kita melakukan intubasi berdiri adalah dahi pasien itu setinggi dengan prosesi sipoidois kita gitu loh. Dengan ini menyebabkan waktu kita melakukan laryngoskop, pandangan laring itu lebih baik dengan posisi setinggi ini. Pasien dibuat posisi sniffing atau sniffing position dengan mendorong ke leher sedikit ke belakang seperti ini. Ini mungkin agak sedikit kaku seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan ini menyebabkan aksis lebih terbuka sehingga pandangan laring pun menjadi lebih mudah, lebih baik dibanding ketika lehernya ketekuk, fleksi ke dalam seperti ini. Setelah pasien diposisikan sniffing, kita lakukan pemberian oksigen atau oksigenasi. Kita menggunakan face mask tadi atau sungkup. Setelah kita pastikan ukurannya sesuai, jadi tidak kekecilan, tidak kebesaran untuk menghindari bocoran oksigen dari samping-samping pipi pasien, dari wajah pasien seperti itu. Jadi kita harus memilih yang pas untuk pasien. Kemudian kita hubungkan dengan oksigen 100%. Kalau pasiennya masih ada nafas spontan, kita assist saja, kita ikuti nafas pasien seperti itu. Dengan posisi memegang C-clamp ya, C-clamp seperti ini. Oke, C dengan ketiga jari bawahnya itu ada di bawah dagu pasien seperti ini, C-clamp. Oke. Sambil mempertahankan jaw thrust, sambil mempertahankan dagunya ke atas, kita berikan ventilasi. Dengan oksigen 100% selama 3-5 menit, pastikan bahwa oksigen yang kita berikan masuk ke dalam paru-paru pasien dengan melihat adanya
kembangan dada dari pasien. Jadi adanya gerakan naik turun dari dada pasien menandakan bahwa oksigen yang kita berikan masuk ke dalam paru-paru pasien. Pemberian oksigen selama 3-5 menit ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan oksigen di paru-paru pasien, sehingga pasien tidak mudah terjadi desaturasi saat kita melakukan tindakan intubasi. Setelah selesai kita melakukan pemberian oksigen, kita masuk ke dalam langkah yang paling penting, laringoskopi atau visualisasi laring. Oke, blade tadi sudah terpasang. Karena di dalam rongga mulut itu gelap dan kita harus dapat melakukan dan kita membutuhkan pencahayaan juga saat kita melakukan intubasi. Pegang laringoskop di bagian handle dengan tangan kiri. Oke, seperti ini. Buat senyaman mungkin ketika kamu melakukan intubasi, jarak diatur pas gitu. Kita tidak membungkuk seperti yang saya jelaskan tadi. Masukkan laringoskop dengan tangan kanan, tetap mempertahankan sniffing tadi ya. Ekstensi sedikit leher. Masukkan perlahan dari blade laringoskop melalui sudut kanan mulut pasien. Kemudian geser lidah ke tengah atau singkirkan lidah ke kiri. Dan kemudian kita dalamkan perlahan dari laringoskopnya. Setelah kita dalamkan, kemudian kita menemukan epiglotis. Letakkan ujung bilah dari blade, ujung dari bilah laringoskop di valikula. Valikula itu merupakan ruang antara lidah dan epiglotis. Oke. Setelah ujung blade berada di valikula, geser laringoskop ke depan, seperti ini ya. Lihat gerakan tangan saya ke depan. Kira-kira dari dada ke sini 45 derajat. Ke depan. Tanpa menjungkit seperti ini, tanpa menciderai gigi pasien. Jadi ketika sudah berada di valikula, dorong ke depan, angkat ke depan, sekitar 45 derajat. Kemudian kita lihat sampai kita melihat dengan jelas plika vokalis. Setelah kita melihat plika vokalis secara jelas, setelah tadi kita dorong ke depan, ingat ya gerakannya ke depan, kebetulan ini, jadi bisa mungkin tidak ada kontak antara gigi pasien dengan blade kita. Itu yang benar. Jadi ketika kita melakukan intubasi, saya perlihatkan giginya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan intubasi dengan tumpuan gigi itu salah. Seperti ini salah ya. Itu tidak boleh karena kita akan menciderai gigi pasien. Oke. Tetap mempertahankan dahinya, maaf ini bergeser manikinnya. Kemudian kita dorong ke depan 45 derajat. Setelah terlihat plika vokalis, baru kita boleh memasukkan ETT atau endotracheal tube ke dalam. Oke. Setelah dipastikan masuk dan pita berada di plika vokalis, keluarkan laringoskop perlahan. Lepas mandrennya. Kembangkan balon inflasi cuff dari ETT secukupnya. Kemudian hubungkan ke dalam ambu bag dan kita lakukan ventilasi. Ya. Berhasil ya. Successfully intubated. Konfirmasi dengan 5-point auscultation. Kita minta tolong seseorang untuk melakukan ventilasi dan kita melakukan konfirmasi di 5 titik. Oke, saya taruh dulu di sini. 5-point auscultation mendengarkan bagian apek kanan dan kiri paru, bagian base kanan dan kiri paru, terakhir konfirmasi di bagian epigastrium. Terdengar suara paru yang sama antara kanan dan kiri saat ventilasi diberikan. Gastrium terdengar, kemungkinan besar ETT kita masuk ke esofagus, bukan ke trakea. Oke, kemudian ini boleh kita hubungkan misalnya ke mesin ventilator dan kita melakukan fiksasi. Seperti saya jelaskan sebelumnya, tujuan fiksasi adalah
mencegah bergesernya ETT saat pasien dipindahkan. Seperti ini, kita putar, melingkar, kemudian ke bawah lagi, seperti itu. Oke. Boleh 2 kali, bagian atas juga. Kita ikutin ETT-nya. Oke, seperti ini. Pastikan bahwa setiap langkah-langkah telah dilakukan dengan benar, posisi ETT aman dan tepat. Demikian video tutorial prosedur tindakan intubasi endotrakeal. Pastikan adik-adik mahasiswa memahami betul setiap langkahnya dan selalu mengutamakan keselamatan pasien saat melakukan tindakan ini. Latih terus teknik ini untuk meningkatkan keterampilan adik-adik terutama dalam kondisi gawat darurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.